Bab 3. Boy merasa bersalah. Setelah sukses membeli mobil, hal berikutnya yang akan Adam lakukan adalah membeli rumah mewah. Jadi untuk saat ini aku harus mencari informasi tentang rumah mewah yang ada di kota Rejang Street ini, gumamnya. Sesampainya di kontrakan, dia langsung disambut oleh Boy di sana. "Hey bro, kamu kemana aja?" tanya Boy. "Tadi lagi cari kerja bro," jawab Adam. "Terus bagaimana, udah dapatkah pekerjaannya bro? Di perusahaan apa?" Boy bertanya. "Udah. Cuman minggu besok aku disuruh datang lagi." "Aku diterima di perusahaan Lebong Square," jawab Adam. "Apa? Lebong Square? Lebong Square yang ada di pusat kota itu kah? Kamu serius bro?" "Iya, aku serius. Dari pagi aku di interview. Makanya sekarang ini badanku terasa capek banget, terus mataku juga sangat mengantuk, mau istirahat. Sepertinya aku tidak jadi ikut sama kamu deh bro. Kamu ngerti kan dengan keadaan fisik sahabatmu ini yang lagi butuh istirahat," ucap Adam mencari alasan. "Sial, sebenarnya gak asik deh kalau kau tidak ikut bro. Tapi mau bagaimana lagi, aku juga tidak tega maksain sahabatku. Sedangkan kondisinya lagi tidak memungkinkan seperti ini," ucap Boy dengan nada kecewa. "Aku benar-benar minta maaf bro. Lain kali aku berjanji bakalan ada waktu buat kamu bro jika perlu ditemenin," ucap Adam. "Iya deh, tidak apa-apa. Aku tidak akan memaksa." "Ya sudah, kalau begitu kamu tidur sana dan beristirahatlah," ucap Boy. Kemudian Boy langsung pergi meninggalkan Adam sendirian. Setelah kepergian Boy, ia langsung mandi. Setelah itu ia pun mengisi perutnya dengan makanan yang sudah ia belikannya saat di perjalanan pulang. Setelah selesai mengisi perutnya, ia pun rebahan dengan santai di sebuah sofa miliknya. Namun tiba-tiba handphonenya berdering, lalu ia melihat sebuah nomor baru yang menghubunginya. "Siapa lagi ini?" "Halo, dengan siapa ini?" tanya Adam. "Ya halo, ini aku Herman, tuan muda," ucap Herman. "Herman?" gumamnya sambil mencoba mengingat-ingat di mana ia pernah mendengar nama itu. "Herman yang mana?" tanya Adam. "Apakah papa tuan tidak pernah mengatakan tentangku sebelumnya tuan?" ucap Herman. "Oh ya, aku ingat sekarang. Papa mengatakan bahwa tuan Herman akan membimbingku," jawabnya. "Tuan muda tidak usah panggil saya dengan sebutan tuan. Cukup dengan Herman saja. Jika tuan besar mendengar tuan muda memanggil saya dengan sebutan itu, saya takut akan mendapat hukuman nantinya. Jadi saya mohon tuan muda cukup memanggil saya dengan sebutan Herman saja," jelas Herman. "Oke tuan." Herman. "Jadi ada perlu apa Herman menelponku malam-malam begini?" tanya Adam. "Begini tuan, seperti yang diceritakan tuan besar. Minggu besok tuan muda akan mengambil alih perusahaan Lebong Square, jadi saya perlu mengingatkan saja agar tuan tidak lupa dengan hal itu," ucap Herman. "Oh begitu. Terima kasih Herman sudah mengingatkan. Saya akan senantiasa mengingatnya," ucapnya. "Oke baiklah, kalau begitu tuan muda, minggu besok saya akan menjemput tuan. Selamat malam dan selamat beristirahat tuan," ucap Herman. "Selamat malam kembali," jawab Adam. Setelah mengakhiri panggilan itu, Adam akhirnya langsung memejamkan matanya karena sudah terlalu kelelahan, ia pun langsung tertidur. Keesokan paginya, Adam masih bermalas-malasan di tempat tidur karena kebetulan hari ini hari libur. Jadi ia belum beranjak dari tempat tidurnya. Sehingga sebuah ketukan pintu mengagetkannya. "Tok, tok, 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 tok. Woi bro, bangun. Bangun, malu tuh sama ayam," teriak Boy dari luar pintu. Ternyata Boy yang datang. Boy berniat mengajaknya jalan-jalan hari ini. Karena kebetulan hari ini adalah hari libur. Sehingga tidak ada alasan lagi baginya untuk menolaknya. "Emang kita mau jalan-jalan kemana sih?" tanya Adam. "Udah ikut aja. Nanti kamu juga akan tahu," jawab Boy. "Iya deh, kalau begitu aku mandi dulu," jawabnya. "Oke, jangan lama-lama mandinya, aku tunggu kamu di depan," ucap Boy. Setelah selesai mandi dan sudah rapi, ia memakai pakaian yang sedikit kumuh, namun walaupun pakaian yang dikenakannya itu masih di bawah standar, tidak menutupi aura kegantengan yang dimilikinya. "Nah, begini kan enak, udah ganteng seperti gini," ejek Boy. "Ayo, kita mau kemana?" tanya Adam kembali. "Kan aku sudah katakan sebelumnya jangan banyak tanya. Nanti kamu juga akan tahu," jawab Boy. Kemudian mereka pun pergi dengan mobil yang dimiliki Boy. Boy memang memiliki sebuah mobil yang dibeli orang tuanya saat ia berhasil masuk universitas ternama kala itu. Jadi keluarga Boy ini bisa dibilang lumayan. Dibilang kaya juga tidak,
Dibilang miskin jauh dari kata miskin. Jetty sederhanalah tepatnya untuk perekonomian keluarga Boy ini. Setelah menempuh perjalanan sekitar 15 menit, mereka pun tiba di sebuah restoran bintang 5, salah satu cabang restoran Lebong Square yang ada di pinggiran kota. Ayo, kita masuk bro. Tadi malam aku juga batalin pergi ngedutenya. Ucap Boy. Batalin bagaimana? Tanya Adam penasaran. Tadi malam aku batal ngedute. Aku sebenarnya tidak enak ninggalin sahabatku sendiri, sedangkan aku pergi makan enak dengan cewek. Jadi aku batalin aja tadi malam. Ucap Boy dengan ekspresi serius. Ucapan Boy ini membuat Adam terdiam sejenak dan sangat terharu. Adam berniat suatu saat nanti akan membalas semua kebaikan sahabatnya ini, lalu ia berkata, "Ya ampun bro, aku sudah katakan. Tidak apa-apa." "Kalau tidak apa-apa tuh, ya tidak apa-apa. Kenapa masih memikirkan aku?" Ucap Adam. "Banyak betul tidak apa-apanya." "Hahaha, sudahlah tidak usah dibahas lagi." Ucap Boy. "Ya sudah, mendingan kita masuk. Aku sudah booking ruangan VVIP hari ini, kita akan makan enak hari ini kawan." Ucap Boy. Kemudian mereka pun masuk dan duduk. Sambil menunggu kedatangan kekasihnya Boy, mereka pun memesan cemilan kecil-kecilan terlebih dahulu. Setelah beberapa menit berlalu akhirnya Dira pun datang bersama teman-temannya. Saat itu Adam benar-benar sangat kaget. Sebab di antara kekasih Boy ada Santi, mantan kekasihnya, datang bergandengan tangan bersama Farid. Serta ada juga dua wanita beserta pasangannya masing-masing masuk ke ruangan itu. Boy juga tidak kalah kagetnya. "Kok bisa seperti ini sih?" gumam Boy. "Kenapa Dira malah ngajak Santi ke sini sih? Sebel banget deh, aku jadi tidak enak sama Adam. Waduh, bagaimana ini, pasti Adam akan salah paham." Sia, batin Boy. Kemudian Boy memandang Adam. Lalu ia berkata, "Maafkan aku bro, aku juga tidak tahu akan jadi seperti ini. Keadaan ini benar-benar tidak menguntungkan untukmu bro," ucap Boy. Adam pun tersenyum kepada Boy. "Sudah tidak apa-apa. Dia kan hanya mantan dan aku pun sudah tidak ada perasaan lagi terhadapnya," jawab Adam. "Serius bro, aku juga tidak tahu kalau Dira juga berteman dengan Santi. Aku juga tidak tahu kalau Dira akan membawanya ke sini," ucap Boy dengan nada yang tulus. "Tidak apa-apa. Seperti yang aku bilang sebelumnya. Kalau tidak apa-apa tuh, ya tidak apa-apa, simpel kan?" ucap Adam. Kemudian Dira duduk di samping Boy. Saat Santi melihat Adam ada di sana, dia juga sangat terkejut sesaat. Karena tidak mau melihatkan ekspresinya yang terkejut. Dia hanya memandang Adam dengan acuh tak acuh. Kemudian dia duduk bersama Farid. "Hei, ada Adam juga di sini," ucap Dira menyapa. "Apa kabar denganmu Adam?" Dira bertanya. Sambil mengulurkan tangannya mengajak salaman. "Aku baik-baik saja Dira. Bahkan sangat baik, hehehe," jawab Adam. "Syukurlah kalau begitu. Oh ya, kenalin ini teman-temanku. Yang di sana namanya Farah, sedangkan di sampingnya itu pacarnya. Dan ini namanya Sisi. Kemudian yang ini namanya Santi dan juga Farid pacarnya," Dira menjelaskan. Adam hanya mengangguk pura-pura baru mengenal mereka. Karena Dira juga tidak tahu tentang hubungan apa yang pernah dimiliki Santi dengan dirinya. "Oh ya Nona Dira, kami sudah lama mengenal temanmu ini. Kalau tidak salah, Adam kan namanya. Siswa miskin yang tidak punya apa-apa yang datang dari kampung itu kan?" ejek Farid. Kemudian Sisi menyahut, "Jangan begitu dong Farid. Sekali-kali dia juga mau merasakan makan enak di restoran berbintang 5 ini loh," ejek Sisi sambil tertawa bersama. "Kok bisa ya si Boy punya teman seperti itu, padahal Boy kan gak sebanding dengan dia." Farid masih mengejek. "Cukup," ucap Boy. "Di sini kami mau makan. Bukannya mau mendengar ocehan kalian yang selalu menyudutkan Adam," teriak Farid yang sudah sangat kesal. "Maaf Boy, aku hanya mengatakan kenyataan yang sebenarnya dan aku benar-benar tidak akan pernah sudi bila harus makan semeja dengan gelandangan itu. Hilang selera makanku," ucap Farid. "Sialan kamu Farid," ucap Boy. Boy lalu berdiri dari tempat duduknya seperti mau melakukan sesuatu terhadap Farid, tapi langsung dihentikan oleh Adam. "Udah Boy," ucap Adam. "Farid benar, aku memang tidak layak satu meja dengannya. Kebetulan aku juga ada kepentingan yang mendesak saat ini. Jadi aku mau pamit dulu," lanjut Adam. "Adam, kamu jangan pergi dulu, kita kan belum selesai makan," ucap Boy. "Lain kali aja kita makan-makannya bro, dan aku yang akan mentraktimu. Tapi kali ini memang aku ada keperluan yang harus aku urus,"
Jadi aku harus pergi, ucap Adam. Hahaha, ternyata sadar diri juga si gembel itu, timpal Farid. Adam pun langsung pergi tanpa menoleh ke belakang lagi. Bao melihat semua itu bermaksud mengejar sahabatnya. Namun ia ditahan oleh Dira. Akhirnya dia hanya bisa melihat Adam pergi dengan perasaan yang bersalah di hatinya. Bab 4. Membeli rumah mewah. Setelah keluar dari restoran itu, Adam berjalan-jalan di pinggir jalan hingga ia menemukan sebuah halte bus, kemudian ia duduk di sana. Dia tidak tahu harus pergi kemana karena kejadian sebelumnya membuat hatinya sedikit teriris dan terluka. Namun tiba-tiba ponselnya bergetar. Ia pun melihat layar ponselnya, di sana tertulis CEO George. Lalu ia mengangkatnya. Halo, ada apa Pak George? Apa ada masalah dengan mobil saya? Tanya Adam. Ya, halo Tuan. Oh, tidak ada masalah sedikit pun dengan mobil Anda Tuan. Jawab CEO George. Jadi maksud saya menelpon Tuan begini. Saya ingin memberitahu sesuatu yang mungkin Tuan akan tertarik. Lanjutnya. Sesuatu apa itu Pak George? Tanya Adam penasaran. Katanya Tuan ingin mencari rumah yang mewah dan nyaman. Ucap George. Ya betul Pak George. Saya memang sedang mencari sebuah rumah untuk saya tinggali. Jawab Adam. Nah, kebetulan hari ini resmi telah dibuka sebuah perumahan elit yang bernama Villa Garden Komersil yang ada di pegunungan dekat kota. Suasananya sangat aman, nyaman, dan tentunya juga sangat tentram. Kita bisa melihat kota Rejang Street dari atas sana dengan leluasa berhubung lokasinya di daerah pegunungan. Jadi suasananya sangat sejuk dan dipenuhi dengan pemandangan yang menakjubkan. Kabar-kabarnya hanya tersedia sekitar 10 unit saja, 9 diantaranya sudah terjual, tinggal 1 unit lagi yang tersisa Tuan. 1 unit yang tersisa itu kabarnya adalah unit yang termahal Tuan. Jelas George panjang lebar. Wah, kebetulan sekali. Saya ingin membeli 1 unit yang tersisa itu. Apakah Bapak bisa mengantarkan saya ke sana Pak George? Ucap Adam bersemangat. Ya tentu, dengan senang hati saya akan mengantarkan Tuan ke sana sekarang. Mohon beritahu saya di mana lokasi Tuan sekarang. Tanya George. Kemudian Adam menyebutkan di mana lokasinya agar George bisa menjemputnya. Tidak butuh waktu lama, akhirnya George telah bertemu dengannya dan ia pun langsung naik ke mobil milik Pak George. Oh ya Pak George, terima kasih telah banyak membantu kali ini. Saya benar-benar tidak enak telah merepotkan Bapak. Ucap Adam. Tidak masalah Tuan. Justru saya sangat senang bisa membantu Tuan karena kesalahan saya tempo hari yang telah lalai melayani Tuan dengan baik. Jadi saya ingin menebus kesalahan itu dengan membantu Tuan kali ini. Tegas George. Melihat kesungguhan George, Adam hanya tersenyum. Singkatnya hanya menempuh perjalanan sekitar 20 menit, akhirnya Adam dan George tiba di pintu gerbang Villa Garden Komersil. Karena satpam di sana sudah mengenal Pak George dengan baik, jadi mereka bisa masuk dengan mudah tanpa banyak hambatan. Mereka pun masuk ke dalam komplek Villa Garden Komersil. Setelah di dalam komplek itu, Adam meminta izin kepada Jory untuk pergi ke toilet sebentar. Oh ya Pak Jory, aku tinggal sebentar ya, saya mau cari toilet sebentar, ucap Adam. Oke, saya tunggu di ruangan resepsionis ya Tuan, ucap George. Lalu Adam mengangguk dan pergi dari sana. Setelah mencari sesaat ia pun menemukan toiletnya. Setelah keluar dari toilet, ia pun berjalan mencari ruangan resepsionis seperti yang telah Jory sebutkan sebelumnya. Dia akan menunggunya di sana. Hei, berhenti, teriak seseorang. Adam menoleh ke arah sumber suara itu. Rupanya seorang security dan ada seorang wanita yang memakai seragam di sana. Ya, ada apa? Ucap Adam. Gembel seperti Anda, kenapa ada di sini? Kamu masuk lewat mana? Ucap security. Aku masuk lewat depan tadi, ucap Adam. Tidak mungkin, sebelum Anda masuk pasti ada pemeriksaan terlebih dahulu. Kenapa aku tidak pernah melihatmu lewat pintu depan, ucap security. Itu aku juga tidak tahu. Yang pastinya aku lewat pintu depan. Mungkin kau tidak punya mata, karena tidak melihatku saat aku masuk. Ucap Adam mengejek. Mendengar ucapan Adam, membuat sang security sangat emosi. Apa kamu bilang, tidak punya mata? Anda benar-benar harus dikasih pelajaran ya, ucap security. Sekarang tidak penting kamu lewat mana, mau lewat depan atau lewat belakang, bahkan lewat atas, yang jelas sekarang Anda harus pergi dari tempat ini, ucap security. Kemudian satpam menarik Adam agar segera meninggalkan Villa Garden Komersil. Hei Pak, aku kesini mau membeli rumah, bukan untuk bermain-main di sini. Kenapa Anda langsung menyuruh saya pergi dari tempat ini? Tegas Adam.
Hahaha, bahkan anak kecil pun tidak akan percaya dengan kata-katamu ini. Kamu tidak akan sanggup membeli salah satu unit di sini dan apalagi di sini yang tersisa hanya unit paling mahal. Hahaha, konyol sekali. Haha, itu sangat konyol. Ucap wanita itu sambil tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hahaha, itu benar-benar lucu, ucap Pak Security. Mereka tertawa terbahak-bahak mendengar ucapan Adam. Mereka menganggap ucapan pria itu hanya sebagai lelucon belaka. Di saat yang sama para karyawan di sana memperlakukan Jorn dengan sangat baik. Jadi kapan Bapak akan membeli unit ini, Pak? Tanya wanita yang berpakaian seragam. Wanita tersebut bernama Fiona. Dia adalah seorang direktur sekaligus perancang villa ganden komersil. Oh, Anda salah paham Nona Fiona. Yang mau membeli unit termahal di sini bukan saya tapi teman saya Nona. Ucap George. Oh begitu, Jetty, di mana teman Bapak itu sekarang? Tanya Fiona kembali. Tadi dia bersamaku datang ke sini. Tapi sekarang dia mungkin masih di toilet. Saat aku masuk ruangan Nona, dia meminta izin sebentar sebelum saya ketemu dengan Nona Fiona di sini. Ucap George. Kenapa Adam begitu lama ke toiletnya ya? Batin Pak George. Sebentar Nona Fiona, saya menjemput teman saya dulu kalau begitu. Ucap George. Oke Tuan George, silakan. Saya akan menunggunya. Ucap Fiona. Saat Adam sedang ditarik-tarik oleh satpam bersama seorang wanita, mereka berdua bermaksud mengusirnya dari komplek villa garden komersil itu. Cepat pergi dari sini, teriak security. Gelandangan sepertimu bukan di sini tempatnya, sambung wanita itu. George yang melihat keadaan tersebut langsung naik pitam. Hei, ada apa ini? Kenapa Tuan Adam ditarik begitu? Teriak George dengan nada yang keras. Sang security melihat George yang datang langsung berhenti. Kenapa Tuan? Saya sedang menjalankan tugas untuk mengusir gembel ini untuk meninggalkan tempat ini, Tuan, ucap security. Apa kamu bilang GEMBEL? George langsung menampar security itu. Aku datang bersamanya ke sini. Dan apakah kamu tahu kalau dia itu adalah tuan muda yang kaya raya? Dialah yang akan membeli unit termahal di sini. Bangsat, teriak Pak George. Mendengar apa yang diucapkan Jory, muka security tersebut langsung berubah menjadi pucat pasi. Bibirnya bergetar hebat. Keringat dingin langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia ingin mengatakan sesuatu namun sangat sulit mengucapkannya. Dengan terbantah-bentah security itu pun akhirnya mengeluarkan suara. Tetu, Tuan, aku mohon ampuni kelakuanku sebelumnya. Saya telah melakukan kesalahan yang sangat fatal, dan saya benar-benar telah keliru. Saya mohon Tuan, ampunilah saya Tuan. Rintihan satpam tersebut sambil memegang kaki Adam dengan berlinang air mata memohon agar mendapat belas kasihan darinya. Melihat itu Adam juga tidak sampai hati. Jangan pegang kakiku begitu dong. Sudah aku memaafkanmu. Lepaskan kakiku, ucap Adam. Dan satu hal lagi, bekerjalah dengan baik dan jangan langsung gegabah seperti tadi. Sebelum kamu melakukan sesuatu kamu harus bertanya dengan baik kepada seseorang tersebut. Tegas Adam. Baik Tuan, terima kasih Tuan. Saya akan selalu mengingat kata-kata Tuan, ucap satpam. Ayo Pak Jory, kita ke ruang resepsionis, ucap Adam. Ayo Tuan, sebelah sini ruangannya, jawab Jory. Untung Bapak tiba tepat waktu, kalau tidak mungkin saya sudah ditendang keluar oleh security itu. Aku benar-benar heran, di dunia ini orang-orang selalu melihat tampilan luarnya sebelum tahu apa isi dalamnya, ucap Adam kepada Pak Jory. Ya memang dunia ini seperti itu Tuan. Setelah bertemu dengan Tuan, selama ini saya telah salah dan saya ingin menjadi lebih baik ke depannya. Serta saya juga tidak akan pernah memandang remeh setiap orang ke depannya, ucap George. Nona Fiona, maaf telah membuat Anda lama menunggu. Pak Jory yang telah masuk ke dalam ruangan Fiona. Oh, tidak apa Pak George, silakan duduk, ucap Fiona. George pun langsung duduk di salah satu kursi di ruangan itu. Jadi orang yang akan membeli unit tersebut inilah orangnya Nona Fiona. Namanya Tuan Adam Smith, ucap George. Melihat Adam, Fiona membatin ganteng si orangnya, tapi apa benar orang ini benar-benar sanggup membeli unit termahal ini? Silakan duduk Tuan. Ucap Fiona tersenyum dengan mata sedikit mengkilau saat menatap Adam.